Pernah nggak sih kalian merasa risih, janggal, atau bahkan kesal sama aturan adat di lingkungan kalian sendiri? Mungkin kalian mengalami sendiri atau melihat orang lain yang mau nikah tapi ditunda-tunda karena mahar yang mintanya nggak masuk akal. Harus ngeluarin biaya puluhan bahkan ratusan juta cuma buat pesta adat yang ribet. Dibilang durhaka sama keluarga karena nggak mau ikut ritual tertentu. Atau malah diancam bakal kena kutukan atau sial kalau melanggar aturan adat. Ada banyak sekali pertanyaan di kepalaku. Kenapa sih harus ada adat? Apa hak nenek moyang bikin aturan dan maksa kita buat nurut? Kalau kita langgar, apa kita bakal kena dosa, karma, atau kutukan? Kok bisa-bisanya peraturan adat lebih tinggi dari agama, padahal Islam itu mudah? Di video kali ini, kita akan bedah tuntas pertanyaan-pertanyaan itu. Kita akan bongkar akar masalahnya, kita lihat dari sisi logika, sejarah, agama, dan psikologi sosial. Karena menurut saya, ini bukan sekadar soal patuh atau tidak patuh. Ini soal kesadaran. Ini soal keberanian untuk bertanya, sebenarnya aku ini nurut sama siapa? Dan apa dasarnya aku harus nurut? Siap? Kita mulai. Apa itu adat sebenarnya? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Sebenarnya adat itu apa sih? Dan kenapa sampai ada? Kita flashback ke ribuan tahun lalu. Bayangin hidup di hutan belantara. Nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, nggak ada undang-undang tertulis. Yang ada cuma sekelompok manusia yang harus bertahan hidup bareng. Terus muncul masalah, si A dan si B rebutan hasil buruan, bisa saling bunuh. Si C ngambil istri orang, perang antar kelompok. Musim kemarau panjang, tanaman mati, mereka bingung nyari sebab. Nah, dari situ, nenek moyang kita, yang notabene adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan malaikat, cuma manusia yang lebih dulu lahir, mulai bikin aturan. Mereka bikin aturan bukan karena sok kuasa atau mau nyusahin generasi berikutnya. Tapi karena mereka butuh ketertiban dan kelangsungan hidup. Beberapa contoh simpel. Nak, jangan sembarangan babat pohon di hutan sebelah timur, itu tempat keramat. Padahal mungkin maksudnya, itu hutan lindung sumber air. Kalau nikah, harus bayar mahar 10 ekor kerbau. Padahal mungkin maksudnya, itu bentuk komitmen dan jaminan buat istri kalau terjadi apa-apa. Kalau panen, kasih sesajen dulu ke laut. Padahal mungkin maksudnya, bersyukur dan berbagi sama yang gak punya. Awalnya tujuannya baik. Tapi masalahnya, karena mereka gak punya kitab suci atau catatan ilmiah, mereka bungkus aturan itu dengan mitos, cerita mistis, dan ancaman gaib. Kenapa? Karena cara itu efektif. Lebih gampang ngatur orang dengan bilang, nanti kena kutukan, daripada jelasin konsep konservasi tanah yang rumit. Nah, disinilah mulai terjadi pergeseran. Dari aturan fungsional berubah jadi aturan sakral. Dari aturan biar hidup tertib, berubah jadi aturan warisan suci yang gak boleh diganggu-gugat. Adat itu kemudian bukan cuma soal aturan, tapi soal identitas. Kalau kamu gak ikut adat, kamu dianggap bukan bagian dari kami. Kamu diasingkan. Dan bagi manusia primitif dulu, dikucilkan dari kelompok itu artinya mati. Kenapa adat bisa lebih kuat dari agama? Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul, kok bisa sih peraturan adat lebih ditakutin daripada peraturan agama? Padahal agama itu dari Tuhan, adat cuma buatan manusia. Ini menarik. Mari kita bedah psikologinya. Coba lihat perbedaan ini, kalau kita melanggar agama. Sanksinya, dosa. Catatan di akhirat. Kapan dieksekusi? Nanti, setelah mati. Siapa yang ngasih sanksi? Allah, yang Maha Pengampun. Kita bisa tobat. Siapa yang tahu? Allah dan kita. Kalau kita melanggar adat, sanksinya, dikucilkan, digunjingin, dicap, durhaka, dijauhin tetangga, susah jualan, susah cari jodoh, keluarga malu seketurunan. Kapan dieksekusi? Sekarang juga. Hari ini juga. Siapa yang ngasih sanksi? Semua orang di kampung. Siapa yang tahu? Semua orang. Nah, ngerti bedanya? Sanksi adat itu nyata, cepat, dan langsung.
Sanksi agama itu abstrak dan butuh keimanan yang kuat untuk benar-benar merasakannya. Coba kasus simpel, Sia mau nikah. Agama bilang, mahar gak harus mahal, yang penting ikhlas. Nabi Muhammad aja nikahin Aisyah dengan mahar 400 dirham, yang nilainya gak bikin orang miskin jadi sengsara. Malah Nabi bilang, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Tapi adat di kampung bilang, kamu harus bayar mahar sekian puluh juta, harus adakan pesta 7 hari 7 malam, kalau enggak, kamu nggak punya malu. Keluarga cewek jadi rendah harga diri. Kamu dianggap laki-laki nggak mampu. Sekarang, tekanan mana yang lebih berat? Tekanan dari tetangga dan keluarga besar yang tiap hari ketemu? Atau perasaan dosa yang cuma ada di hati? Inilah jawabannya kenapa orang lebih takut sama adat. Bukan karena mereka nggak percaya agama. Tapi karena mereka hidup di masyarakat yang sanksi sosialnya nyata dan menyakitkan. Bahkan ada istilah di Jawa, lebih baik dosa sama Tuhan, daripada salah sama adat. Sadis, tapi nyata di masyarakat. Aturan adat yang nggak masuk akal. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh konkret. Saya kasih beberapa kasus yang teman-teman mungkin pernah dengar atau alami sendiri. Contoh 1, mahar pernikahan yang mencekik. Di beberapa daerah di Sulawesi, ada tradisi mahar yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, ditambah puluhan ekor kerbau. Saking tingginya, banyak pemuda yang akhirnya nikah di usia tua setelah bertahun-tahun nabung. Ambil utang yang dilunasi bertahun-tahun. Atau yang paling parah, kawin lari, kabur bareng, yang justru bikin keluarga bermusuhan. Padahal agama bilang, mahar itu simbol kesanggupan, bukan harga pembelian. Nabi bilang ke seorang laki-laki yang miskin, carilah walau hanya cincin dari besi. Artinya, semampunya. Tapi karena adat bilang ini soal harga diri, orang rela miskin demi harga diri itu. Contoh 2, upacara kematian yang super mewah. Di Tanah Toraja, upacara Rambu Solo, pemakaman, bisa menghabiskan ratusan juta sampai miliaran rupiah. Sampai-sampai ada mayat yang disimpan bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade, karena keluarga belum cukup biaya buat ngubur secara adat. Sekali lagi, agama manapun pasti ngajarin bahwa memakamkan jenazah itu harus segera. Tapi karena adat bilang, ini bentuk penghormatan terakhir, orang rela menunda penguburan demi ritual yang mewah. Contoh 3, ritual yang berpotensi syirik. Ada tradisi sesajen ke laut, ke gunung, ke pohon besar. Ada ritual-ritual tertentu yang tujuannya memohon keselamatan dari penjaga tempat. Islam jelas banget, meminta selain kepada Allah itu syirik. Tapi karena adat bilang, kalau nggak dilakukan nanti celaka, orang tetap melakukannya, bahkan kadang dicampur aduk dengan doa-doa Islam. Pertanyaan besarnya, orang-orang yang melakukan ini, apakah mereka jahat? Apakah mereka sengaja ninggalin agama? Belum tentu. Mereka mungkin cuma takut. Takut sanksi sosial. Takut dicap nggak berbakti pada leluhur. Takut dibilang, durhaka, sama orang tua yang masih percaya adat. Melanggar adat, apa hukumannya? Ini pertanyaan paling krusial dan paling sering ditanyain. Kalau saya melanggar adat, apa yang akan terjadi sama saya? Dosa? Karma? Kutukan? Jawabannya perlu kita bedah dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang agama Islam, melanggar aturan adat yang murni buatan manusia, yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Hadits, tidak menyebabkan dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Titik. Kalau ada cuma bilang, kamu harus pakai pakaian ini, atau, kamu harus bayar sekian, dan kamu nggak melakukannya, secara catatan Allah kamu aman-aman aja. Allah nggak akan hitung itu sebagai dosa. Soal kutukan? Nggak ada konsep kutukan turun-temurun dalam Islam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 164 tegas bilang, dan setiap jiwa tidak akan memikul dosa jiwa yang lain. Artinya, dosa leluhur nggak diwariskan ke kamu. Dan dosa kamu nggak ngaruh ke anak cucu kamu. Karma? Itu konsep dari agama Hindu-Buddha. Dalam Islam, kita punya konsep balasan di akhirat, tapi nggak otomatis, setiap perbuatan langsung dapat balasan setimpal di dunia ini. Jadi secara agama, kalau kamu melanggar adat yang bertentangan dengan syariat, kamu justru dapat pahala karena membela kebenaran. Kedua, dari sudut pandang logika, apakah ada kekuatan mistis dari leluhur yang akan menghukum kamu kalau nggak ikut adat? Logika bilang, kalau leluhur itu sudah mati, mereka sudah kembali ke alamnya.
Dalam Islam, orang mati nggak bisa ngapa-ngapain ke orang hidup kecuali doa anak soleh. Mereka nggak punya kuasa buat ngutuk atau nimpain sial. Ketiga, dari sudut pandang realitas sosial. Nah, ini yang beneran terjadi. Kalau kamu melanggar adat, yang akan menghukum kamu adalah manusia hidup di sekitar kamu. Kamu bakal digunjingin di warung kopi. Dibilang anak durhaka sama om dan tante. Dikucilkan dari kegiatan sosial. Susah kalau butuh bantuan warga. Dijauhin tetangga. Inilah yang disebut karma sosial. Bukan kutukan dari alam gaib, tapi hukuman dari masyarakat. Dan bagi kebanyakan orang, ini lebih menakutkan daripada ancaman dosa yang gak kelihatan. Mengapa kita harus patuh pada nenek moyang? Pertanyaan yang gak kalah penting. Apa hak nenek moyang bikin aturan dan maksa kita nurut? Mereka kan cuma manusia biasa yang kebetulan hidup lebih dulu. Kita bahkan gak kenal mereka. Kenapa harus patuh? Ini pertanyaan yang legit banget. Secara logika, memang gak ada kontra hukum yang mengikat kita dengan orang-orang yang sudah mati ratusan tahun lalu. Tapi kenapa adat bisa bertahan? Ada beberapa faktor. 1. Rasa hormat yang berubah jadi sakralisasi. Dalam budaya Timur, menghormati orang tua dan leluhur itu nilai luhur. Tapi kadang, rasa hormat ini melewati batas. Leluhur nggak cuma dihormat, tapi disucikan. Mereka dianggap punya kekuatan yang bisa ngutuk kalau nggak dihormati. Padahal dalam Islam, yang berhak disembah dan dimintai tolak bala cuma Allah. Rasulullah aja nggak pernah minta disembah. 2. Pola pikir, warisan buta. Ini pola pikir paling berbahaya, ini sudah dilakukan turun-temurun, pasti ada benarnya. Jangan diubah. Pola pikir ini menghentikan proses evaluasi. Semua aturan, sekalipun gak masuk akal, dianggap suci karena sudah dari dulu begitu. 3. Ancaman yang diwariskan. Orang tua kita, kakek nenek kita, mungkin dibesarkan dengan ancaman. Kalau nggak ikut adat, nanti celaka. Mereka percaya itu. Lalu mereka mewariskan ketakutan itu ke kita. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sendiri tidak pernah berani mempertanyakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau terus hidup dalam ketakutan warisan itu? Atau kita berani mempertanyakan, siapa yang pertama kali bilang ini? Apa buktinya kalau ini benar? Solusi dan pola pikir yang harus dibangun. Oke, kita sudah bedah masalahnya. Sekarang bagian terpenting. Terus kita harus gimana? Apa pola pikir yang harus kita bangun? Pertama, bedakan adat dan agama. Kita harus paham batasnya. Adat itu urusan sosial, budaya, tradisi. Agama itu urusan keyakinan dan ibadah. Kalau adat bertentangan dengan agama yang harus menang. Titik. Kedua, hormati leluhur, tapi jangan sakralkan. Leluhur itu manusia biasa. Mereka punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Mereka bikin aturan sesuai zamannya. Tugas kita bukan nurut buta, tapi menimbang, mana aturan yang masih relevan untuk kebaikan kita hari ini, dan mana yang perlu ditinggalkan. Ketiga, ubah pola pikir dari ritual ke nilai luhur. Adat itu sebenarnya punya nilai-nilai bagus, gotong royong, kebersamaan, silaturahmi, penghormatan pada yang lebih tua. Ambil nilai-nilai itu. Tapi kemas ulang ritualnya sesuai dengan koridor agama dan akal sehat. Misalnya, daripada pesta adat yang mencekik, bikin acara syukuran sederhana yang penting kumpul keluarga. Daripada sesajen ke laut, lebih baik sedekah ke fakir miskin dan doa bareng. Keempat, keberanian untuk berkata, tidak. Ini yang paling sulit tapi paling penting. Berani bilang ke keluarga, maaf, saya nggak akan ikut ritual ini karena menurut keyakinan saya, ini nggak benar. Tapi ingat, cara menyampaikannya harus bijak. Jangan arogan. Jangan sok suci. Jelaskan dengan hati-hati, pakai dalil yang jelas. Tunjukkan bahwa kamu tetap hormat pada mereka, tapi kamu punya prinsip. Kelima, cari dukungan. Kalau kamu sendirian di lingkungan yang sangat kuat memegang adat, pasti berat. Cari teman yang sepaham. Cari ulama atau tokoh yang bisa menjelaskan. Kadang, perubahan itu butuh gerakan kolektif. Jadi, kesimpulannya, adat itu bukan dari Tuhan. Adat itu buatan manusia biasa, yang tujuannya awalnya baik, menciptakan ketertiban. Tapi karena dibungkus mitos dan ancaman,
Jadi terkesan sakral dan gak bisa diganggu. Kalau kamu melanggar adat, kamu gak akan kena dosa atau kutukan. Tapi kamu mungkin kena sanksi sosial. Itu risikonya. Tapi sebagai Muslim, kita punya kewajiban untuk mendahulukan perintah Allah daripada aturan manusia. Selama gak melanggar hukum negara, kita bebas menentukan sikap. Jangan takut bertanya. Jangan takut mempertanyakan. Karena iman yang kuat itu lahir dari keyakinan, bukan dari ketakutan buta. Gunakan akal sehat yang dikasih Allah. Hormati leluhur, tapi jangan jadikan mereka Tuhan. Gimana menurut kalian? Apakah di daerah kalian ada adat yang gak masuk akal? Atau kalian punya pengalaman pribadi soal ini? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin lagi berjuang dengan masalah yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya.